asid yang termasuk bahan-bahan asing yang bisa menimbulkan bahan imunogenik, ya, bahan yang dapat membangkitkan respon imun, bahan yang dapat membangkitkan respon imun atau membangkitkan munculnya reaksi antibodi yang bisa dihasilkan dari tubuh. Yang kedua, ini ada antibodi. Antibodi itu macam-macam, ada antitoksin, presipitin, ya. Lalu ada aglutinin, anafilaktoksin, hemolysin, bakteriolisin, opsonin. Ya. Ini masuk dalam kelompok antibodi. Misalnya aglutinin, ya, aglutinin itu adalah antibodi. Ya, kalau kita kalau kita sedang memeriksa golongan darah, sebenarnya yang kita reaksikan adalah aglutinin dengan aglutinogen. Aglutinin itu berada dalam serum, aglutinogennya itu berada di dalam eritrosit. Nah, aglutinin itu adalah antibodinya, aglutinogen itu adalah disebut sebagai bagian dari anti. Kemudian di dalam reaksi antigen dan antibodi itu ada tiga hal, ya, tiga perbedaan, ya. Yang pertama adalah ketika kita reaksikan itu akan muncul satu kondisi latik, satu kondisi keseimbangan, yang itu bila ada kariernya misalnya latek itu akan terbentuk aglutinasi. Maka ini disebut zona yang ekuivalen, ya, equilibrium zone. Jadi zona yang itu imbang antara antigen dan antibodi. Nah, ada kalanya kita di dalam mereaksikan antigen dan antibodi itu kelebihan salah satunya. Jika kelebihan antibodi namanya prozon, ya. Jika kelebihan antigen namanya poszon, ya, poszon. Itu kelebihan antigen. Sehingga kalau misalnya kita sedang menggunakan prinsip aglutinasi, maka baik prozon maupun poszon itu tidak akan terjadi latis, tidak akan terjadi aglutinasi. Sehingga bisa menimbulkan positif palsu atau negatif palsu. False, ya, false positif atau positif palsu, ya, baik yang negatif positif palsu atau negatif palsu, ya. False positif atau false negatif. Jadi misalnya kalau kita mengibaratkan membuat kopi gitu, ya, kopi 1 gelas airnya, lalu kopinya hanya setengah sendok teh itu, maka tidak akan muncul warna hitamnya itu, nggak tampak. Nah, kalau misalnya airnya itu dianggap sebagai antibodi, maka ini disebut apa? Poszon apa prozon? Apa? Jadi kalau misalnya kita mereaksikan atau membuat campuran air putih dengan kopi gitu, ya. Air putih dengan kopi. Kopi itu antigennya misalnya. Air putih itu adalah antibodinya. Lalu 1 gelas penuh itu isinya adalah air putih dan kopinya itu hanya setengah sendok teh. Sehingga tidak akan terjadi, tidak terlihat warna hitamnya itu. Maka air yang tadi antibodi itu, ya, dan kopi yang tadi antigen yang tercampur dalam gelas tadi itu masuk dalam zona yang mana? Prozon, ya, jadi prozon. Ya, sama ketika Anda praktek di laboratorium,
melakukan satu reaksi antibodi, antigen dan antibodi. Misalnya mau deteksi apa misalnya tipoid, salmonella tipi O misalnya. Lalu sesungguhnya orangnya itu positif ya, tapi yang Anda teteskan, nah, teteskan di dalam slide itu serumnya itu ada 20 tetes gitu ya. 20 tetes. Atau katakanlah berapa 20 tetes itu 500 mili. Lalu untuk antigennya itu ditetesi berapa 40 ya 40 mikroliter 20 mikroliter. Maka kemungkinan besar tidak akan terjadi aglutinasi. Ya, padahal sesungguhnya dia positif. Ya, itu berarti di situ kelebihan antibodi. Jadi masuk dalam kategori prosun. Maka ini hati-hati, kita tentunya sesuai dengan takaran ya saat kita melakukan pemeriksaan. Nah, kalau di dalam imunologi itu reaksi antigen dan antibodi bisa dikelompokkan menjadi 3, ya, yaitu tes primer, di kelompok ya tes primer, kemudian sekunder dan tersier. Bedanya apa? Primer sama sekunder dan kalau primer ya itu menggunakan metode-metode yang lebih sensitif, lebih spesifik, yang bisa mendeteksi ukuran antibodi yang masih kecil, yang lebih kecil. Karena dia mampu mendeteksi antibodi yang lebih kecil, maka khusus tes primer itu digunakan untuk awal-awal reaksi. Ya, jadi misalnya orang itu baru pertama kali terkena gitu, lalu baru sehari 2 hari masa inkubasinya, maka antibodi yang muncul itu kan belum banyak, sehingga itu harus menggunakan tes primer. Nah, contoh tes primer itu ada ELISA, ada RIA, imunohistokimia, dan juga imunofluoresensi. Sementara yang berikutnya tes sekunder. Nah, kalau tes sekunder itu tidak terlalu sensitif dan spesifik ya. Sekunder itu hanya mampu bereaksi dengan kandungan antibodi yang sudah banyak. Nah, macam-macamnya itu ada presipitasi, okulasi, ada juga aglutinasi. Ya, ada presipitasi dan juga aglutinasi. Untuk prinsip presipitasi, aglutinasi, dan flokulasi itu saya kira juga sudah diterapkan ya di teman-teman praktek. Misalnya PDRL itu kan pakainya apa? Flokulasi, ya rata-rata flokulasi. Kemudian kalau tes-tes yang lain Widal itu bisa pakai aglutinasi. Ya. Jadi ini namanya tes sekunder. Lalu tes tersier itu secara in vivo, ya in vivo. Bisa pakai hipersensitivitas dan sebagainya. Nah, sebuah reaksi antigen dan antibodi itu berupa antigennya itu elektrolit, liquid, dan semisolid. Bisa terjadi aglutinasi yang tampak ya dengan baik kalau perbandingannya optimal. Tadi ya disebut sebagai equilibrium zone. Nah, itu nanti akan tampak kisi-kisi 3 dimensi sehingga mudah diamati dengan mata telanjang. Lalu tidak terjadi koloid ya, jadi hati-hati biasanya
Di reagensia itu akan kelihatan ada gumpalan, tapi itu koloid. Ya, maka jangan salah arti disebut sebagai aglutinasi. Lalu tidak terjadi agregasi, nah yang utama terjadi aglutinasi atau presipitasi. Nah, kalau kita mereaksikan ini, berarti kan ada pertemuan antigen dan antibodi. Maka bagian antigen yang bereaksi dengan antibodi namanya adalah epitop, ya kan? Bagian antibodi yang bereaksi dengan antigen namanya FAB. Jadi ada epitop, ada F. Nah, sekarang aglutinasi. Jadi di dalam reaksi aglutinasi itu kita bisa menetapkan antigen atau antibodi. Kalau kita menetapkan antigen, maka reagensia yang kita pakai, kita gunakan adalah antibodi. Kalau kita menggunakan antibodi, maka reagen yang, atau kita mencari antibodi, maka reagen yang kita siapkan adalah antigen. Jadi dibalik aja. Itu. Nah, bentuknya bisa sel atau partikel. Nah, aglutinasi itu dapat dilihat dengan mata telanjang atau dengan menggunakan alat. Nah, dalam proses mereaksikan antigen dan antibodi, ada pembawanya atau kariernya. Nah, dalam hal ini bisa eritrosit, latex, bentonit, kargol, dan koloidol. Ya. Contohnya eritrosit ya. Eritrosit itu salah satu karier yang bisa dipakai untuk pemeriksaan apa coba? Ada yang tahu? Eritrosit, pemeriksaan apa? Karier pada reagensia apa? Golongan darah. Golongan darah. Sudah praktek namanya TPHA? Dulu, Pak. Dulu, ya kan sudah berarti kan? Dulu ya. Ya, TPHA itu singkatan dari apa? Treponema pallidum. Treponema pallidum hem Aglutinase. Ya, jadi itu sebenarnya kariernya, pembawanya tidak latex. Pembawanya adalah hem, yaitu darah. Dalam hal ini adalah sel darah merah. Ya, hem aglutinasi. Nah, pada TPHA tes, sel darah merahnya itu dicuci dindingnya. Caranya gimana? Seperti kalau kita mau pemeriksaan cross match. Cross match itu kan ada pencucian darah toh. Nah, sama Ya. itu dicuci, ya dicuci begitu bersih dindingnya itu untuk membersihkan aglutinogen, ya aglutinogen yang menempel pada eritrosit. Nah, pakai sitrat salin dicuci, sentrifuge, diulangi lagi dan seterusnya sampai bersih. Nah, setelah bersih, eritrosit tadi dindingnya itu dilekati, dikut ya, dikut dengan apa coba? Dilekati apa? Dilekati dengan antigen. Dalam hal ini antigennya adalah Treponema pallidum. Jadi di eritrosit tersebut dindingnya diberi Treponema pallidum. Sehingga apa? Treponema pallidum yang ada di dinding eritrosit itu bisa menjadi antigen ketika nanti direaksikan dengan antibodi. Antigen dan antibodi itu hanya bisa saling berikatan. Sehingga eritrosit itu akan menampakkan gumpalan. Karena antigen dan antibodi saling mengikat, padahal antigennya berada dalam eritrosit ya. Jadi salmonellanya salmonella, treponemanya nempel di eritrosit tadi. Ya, begitu. Itu eritrosit termasuk karier. Nah, misalnya kalau praktek CRP, RF, ASTO itu latex ya.
Nah, ini variasi dari sebuah aglutinasi ya, ada indirect, ada pasif terbalik ya, ada inhibisi. Kalau direct itu aglutinasi yang sifatnya langsung. Antigen dan antibodi ketemu secara langsung. Seperti tadi, HA, BDRL, CRP, ARSTO, WIDAL itu aglutinasi direct. Nah, kalau indirect itu berbeda dengan direct ya. Di indirect itu prinsipnya adalah bahwa sampel yang diperiksa itu direaksikan dulu dengan antisera. Sehingga kalau ada antibodi yang dicari, bereaksi dengan antisera, maka sudah ternetralisir. Ketika ditambahi lagi antigen, maka tidak akan bisa berikatan dengan antibodi atau antigen yang dicari tadi. Sehingga apa yang terjadi? Tidak terjadi aglutinasi. Nah, kalau tidak terjadi aglutinasi, positif apa negatif? Negatif. Tidak terjadi aglutinasi, positif apa negatif? Negatif ya? Iya, Pak. Negatif. Pak. Ya, jawabannya yang benar adalah positif. Justru yang tidak terjadi aglutinasi itu positif. Ini bedanya dengan direct. Ya, tadi contohnya yang sudah saya kasih tahu. Serum yang diduga mengandung, katakanlah antigen salmonella misalnya. Maka serum yang mengandung antigen salmonella tadi ditambah dengan antiseranya. Sehingga antisera dengan serum yang diduga ada salmonella tadi sudah terjadi reaksi. Ya, sudah ternetralisir. Lalu kemudian ditambah lagi misalnya latex antigen. Kira-kira antigennya ini bereaksi enggak? Bereaksi enggak? Tidak. Tidak. Ya, tidak. Berarti kan tidak terjadi aglutinasi. Betul? Ya. Nah, enggak terjadi aglutinasi. Nah, padahal di serumnya tadi itu ada loh antibodinya, kan bereaksi dengan antisera antibodinya. Ya, berarti negatifnya di indirect itu adalah berarti tidak terjadi aglutinasi di indirect itu ada antibodinya apa tidak? Ada apa tidak? Bingung ya? Lumayan, Pak. Lumayan. Ya, coba didengarkan lagi. Saya punya sampel nih, serum. Yang kemungkinan serum saya ini ada salmonella tipinya. Nah, coba semua dengarkan. Ini serumnya ada salmonella tipinya. Kemudian saya akan menggunakan aglutinasi indirect nih. Direct. Reagen saya kebetulan tinggal yang indirect. Ya. Maka sampel saya yang tadi banyak mengandung salmonellanya, sampel saya yang tadi banyak mengandung antibodi salmonellanya, gitu ya. Lalu saya kasih antiseranya, anti salmonellanya, ya. Saya kasih antigennya lah atau antiseranya. Maka sampel saya yang tadi banyak antibodinya itu bereaksi enggak? Iya, Pak. Bereaksi. Reaksi, Pak. Bereaksi. Ketika bereaksi sudah habis reaksinya, kita tambah lagi dengan antigennya, antigen salmonella. Ya. Kira-kira positif enggak? Maaf. Kira-kira terjadi aglutinasi enggak? Tidak. Tidak terjadi. Ya kan sudah dipakai di sini aglutinasinya. Kan udah habis nih serum yang diduga ada antibodinya.
karena sudah dipakai di situ. Nah, kalau tidak terjadi aglutinasi, cara indirect ini dikatakan negatif atau positif? Positif. Positif. Kenapa kok positif? Kenapa? Ya kan tadi di dalam serumnya ada antibodinya. Ya. Jadi dalam serumnya itu ada antibodinya, ya pasti positif. Cuma tidak diperlihatkan aglutinasinya karena reaksinya antara antibodi dengan antisera itu sudah mendahului. Ketika ditambah antigen pun tidak akan terjadi aglutinasi. Itu. Contohnya negatif sekarang. Negatif. Ini serum. Serum ini sebenarnya sudah diperiksa. Ini tidak ada antibodi yang dicari. Saya mau mencari antibodi CRP. Antibodi apa misalnya? Antibodi hepatitis. Saya mau mencari di sini antibodi hepatitis. Terus pakai metode apa? Saya mau pakai metode aglutinasi. Saya mau cek apakah di sini ada antibodi hepatitis. Nah, di sini sebenarnya sudah diperiksa. Ini tidak ada nih. Tidak ada. Ya, tidak ada antibodinya. Nah, ketika antibodi nggak ada antibodi dalam sampel itu, kita reaksikan dengan antisera. Antisera, antinya ini tadi yang pertama. Terjadi reaksi enggak? Tidak. Tidak, Tidak Pak. terjadi reaksi. Lalu kemudian ditambah antigen. Antigennya karena cocok dengan antisera ini, maka antigen bereaksi dengan antisera. Akhirnya terbentuk agluti. Nah, terjadilah aglutinasi pada sampel awal tadi. Ya. Artinya pada sampel itu ya, ada antibodinya enggak? Ada enggak antibodinya? Tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada antibodinya, tidak ada. Ya. Nah, karena tadi itu direaksikan dengan antisera tidak bereaksi karena memang enggak ada antibodinya. Akhirnya antisera dipakai bereaksi dengan antigen yang ditambahkan. Ya. Sehingga terjadilah aglutinasi. Ya. Jadi terjadi aglutinasi di dalam hal ini maknanya adalah dalam sampelnya itu ada enggak antibodinya? Terjadi aglutinasi dalam sampelnya ada antibodinya enggak? Tidak. Tidak ada. Berarti hasilnya negatif atau positif? Negatif. Negatif ya. Jadi ini tolong pemahaman kayak begini karena ada dulu yang indirect. Lalu juga ada pasif terbalik ya. Ini dilihat dari belakang sebenarnya bagaimana rapid hemaglutinasi ini. Oke, ada inhibisi. Nah, inhibisi itu adalah two-back ya. Ada pernah periksa two-back ya, itu pakai prinsip inhibisi. Nah, ini antigen, ya. Ini antibodi. Oke. Nah, sekarang respon imunnya. Ya, respon imun.
Ya, ini mengawali sebenarnya ya. Jadi prinsip dasar imunitas. Kita sudah belajar apa itu antigen dan antibodi dan bagaimana reaksinya. Ya, ada istilah-istilah yang perlu dipahami di sini, pertama imunologi, serologi, imunitas, dan respon imun. Imunologi itu imun dan logos itu ya. Jadi yang pelajari tentang kekebalan tubuh. Nah, serologi itu yang berkaitan dengan serum ya, bahan-bahan yang dalam serum. Maka ada istilah praktek imunoserologi, IMSER. Apa sih kok prakteknya IMSER? Karena kita mencoba belajar untuk melihat sebuah respon imun, mendeteksi antibodi yang bahannya berasal dari serum. Ya, kita tahu bahwa kalau kita melihat mekanisme respon imun, antibodi yang dikeluarkan oleh sel plasma itu diekspresikan ya di luar sel. Di luar sel dalam hal ini adalah kalau di darah itu di serum. Makanya yang diambil adalah serumnya untuk melihat antibodi. Kemudian ada istilah imunitas, itu resistensi, kekuatan daya tahan tubuh. Lalu kemudian ada respon imun. Nah, respon imun yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana tubuh itu merespon terhadap bahan asing. Nah, bagian tubuh yang mana yang merespon adalah sel-sel dan molekul-molekul yang ada di dalamnya. Sel-sel itu ya sel darah putih maupun sel-sel yang lain. Molekul-molekul itu ya bisa antibodi, bisa juga molekul yang lain, ada interferon, ada interleukin, dan seterusnya. Nah, ini fungsinya sebuah respon imun itu adalah untuk pertahanan, untuk homeostasis, dan juga untuk perundaan. Untuk perundaan. Pertahanan, ya kita kalau tidak punya neutrofil, basofil, eosinofil misalnya, nggak makrofag atau monosit misalnya, ya maka tubuh kita tidak akan mampu melawan penyakit. Untuk pertahanan. Kemudian juga untuk homeostasis ya, keseimbangan. Juga untuk perundaan. Jadi ada bagian tubuh manusia, bagian tubuh lah makhluk hidup yang tugasnya itu membersihkan sampah-sampah. Misalnya saja smart cell itu kan sebuah sel darah yang sudah matur, sudah tua, rusak, seperti basket cell atau sel keranjang. Nah, itu bisa ada sel yang bertugas untuk meronda, melihat, dan kemudian membuang sel-sel yang abnormal tadi. Nah, ini adalah sebuah gambar bagaimana antibodi itu dimunculkan. Pertama, coba lihat di paling kiri ini mulai bibit penyakit masuk di 0 ini. Lalu dia di beberapa minggu ya, pertengahan minggu pertama, itu misalnya ada paparan antigen pertama ke sini ini, maka dia akan muncul antibodi. Nah, antibodi yang muncul pertama kali namanya antibodi imunoglobulin M. Ya. Baru kemudian menjelang minggu pertama akan naik tinggi dan tinggi lagi, itu namanya imunoglobulin G. Ya, G. Jadi ada M, ada G, di mana ini apa istilahnya? Kapan ya, sebagai petanda kapan imunoglobulin M muncul termasuk G-nya muncul. Ya. G itu akan muncul belakangan dan bisa naik tinggi. Sehingga G itu digunakan sebagai acuan untuk sebuah vaksinasi. Nah, ini adalah sebuah mekanisme respon imun. Saya tunjukkan dulu semuanya. Ya. Nah,
Oke ya. Pertama kali makrofag. Makrofag TC mempresentasikan antigen kepada sel T helper 1. T helper 1 ini kemudian mengaktifkan sel B. Sel B yang aktif jadi sel plasma. Sel plasma menghasilkan antibodi, kekebalan tubuh. Sel T ya dengan bantuan sitokain dia akan mengaktifkan sitolitik juga large ya granula limfosit yang besar-besar itu lalu membunuh infeksi virus di sini. Ini mekanisme. Nah, sistem imun itu mungkin di kelas yang lain sudah disampaikan merupakan gabungan sel dan molekul ya, baik yang seluler, baik yang spesifik maupun yang tidak spesifik. Nah, pembagiannya itu sudah disampaikan oleh dosen yang lain ya. Sistem imun yang spesifik itu apa saja, yang tidak spesifik itu apa saja, nama lainnya apa ya. Ini silakan dipelajari pada penggolongan sistem imun ya. Jadi ada komponen seluler utama yaitu makrofag dan limfosit. Jadi pengelompokannya ya, sistem imun itu ada imun spesifik dan tidak spesifik. Baik yang spesifik dan tidak spesifik itu masing-masing punya komponen baik yang sifatnya seluler maupun yang humoral. Cara menghafalkannya cukup mudah. Pertama, hafalkan dulu sel-sel apa yang termasuk imun spesifik. Mereka itu adalah semua jenis sel leukosit kecuali limfosit. Ada basofil, eosinofil, neutrofil batang, neutrofil segmen, ya. Kemudian juga ada monosit, ya. Itu adalah sistem imun yang spesifik kelompok seluler. Di samping ada tambahan lagi ada NK sel misalnya. Humoralnya siapa? Yang spesifik humoral. Ya ada interferon, ada interleukin, ada komplement. Itu merupakan sistem imun yang tidak spesifik namun bersifat humoral. Nah, sekarang yang spesifik humoral, spesifik tapi humoral itu ya cuma satu yaitu antibodi. Nah, sementara kalau spesifik seluler itu juga cukup satu yaitu limfosit. Cuma limfosit nanti ada limfosit T, limfosit B, ya ada sel plasma misalnya, ya itu pembagian kelompok sistem imun. Nah, juga di sini perlu diketahui bahwa ada tempat ya besarnya mereka. Ya, kalau limfosit T itu ada di kelenjar timus, jaringan limfonodi. Kalau B itu ada di burusa fabricus, di lien juga. Nah, kadang-kala ada penyimpangan sistem imun ya, yaitu gangguan morfologis itu tidak berkembang. Ya. Tidak berkembangnya kelenjar virus, itu ada gangguan morfologis. Ada gangguan fungsional, ya, terjadi toleransi imunologik karena lumpuhnya mekanisme respon imun. Ada gangguan fungsi homeostasis, misalnya autoimun, tidak adanya keseimbangan, juga surveillance sel yang ganas. Kemudian mengapa perlu ada sistem imun? Ya, agar tubuh dapat mempertahankan kebutuhannya. Ya, siapa saja tadi sudah kita sampaikan untuk macam-macam antigennya. Ya, ini kelompok-kelompoknya tadi. Ya, terakhir ini adalah sel-selnya, silakan dihafalkan. Ini adalah sel-sel yang sudah biasa Anda pelajari di hematologi, dan mereka itu adalah sel-sel imunitas. Oke ya.
Baik, selanjutnya, oh ada pertanyaan enggak sebelum saya lanjutkan? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Enggak ada ya? Oke, belum ya. Kemarin MP ya, MP ya. Metodologi ya. Aneh. Ya, kemarin baru sampai ini ya, sistematika proposal penelitian ya. Halo. Betul Iya, Kak? Pak. Iya, Pak. Ya, oke. Nah, sekarang setelah itu adalah merumuskan masalah penelitian. Ya. Nah, setelah sudah sampai pada, kan kemarin sudah belajar tentang judul penelitian ya. Judul yang baik itu seperti apa gitu sudah kan? Lalu mencari masalah ya, mencari masalah itu sudah. Nah, sekarang bagaimana kita memahami, bagaimana kita mengukur ya masalah yang kita temukan itu layak atau bisa untuk dilakukan penelitian. Ya. Maka langkahnya adalah kita lihat dari 5 aspek ini. Masalah penelitian itu bisa diangkat menjadi sebuah penelitian. Ya. Pertama adalah visible. Apa? Visible. Ya, visible itu artinya dapat dikerjakan. Jadi hati-hati kalau sudah dapat masalah yang menarik, ini bagus sekali nih kalau dilakukan penelitian, gitu ya. Nah, tapi jangan keburu-buru langsung, oke, iya kita buat proposalnya. Tapi
Nah, harus ditakar-takar dulu, ya, diteliti dulu. Kira-kira, kira-kira masalah yang saya dapatkan ini bisa enggak ya dilakukan penelitian. Maka dicek nanti subjeknya siapa. Nah, misalnya, oh ini harusnya subjeknya adalah penderita talasemi minor misalnya. Nah, kalau mau meneliti itu ada enggak pasiennya? Ada tapi dikit sekali. Nah, dikitnya berapa? Cuma 5, padahal penelitiannya itu harus membutuhkan jumlah pasien yang banyak. Maka dari sisi subjek penelitian, dari sisi populasi, itu sudah tidak bisa dilaksanakan. Jadi jangan diteruskan, meskipun mungkin masalah itu cukup baik, cukup menarik untuk diteliti. Nah, itu namanya tidak visible. Satu, barangkali juga yang kedua adalah ada enggak dananya. Ketika ditanya-tanya, oh pemeriksaan itu mahal loh, satu tesnya itu 50 juta misalnya. Nah itu kalau untuk S3 saja kemahalan, apalagi D3 gitu ya. Nah jadi masalah di dana tidak memenuhi syarat lagi. Lalu juga cek waktunya, andai kata tidak ada masalah di subjek, tidak ada masalah di dana, maka cek nanti waktunya. Ya, cukup enggak waktunya selama 1 semester menyelesaikan itu? Oh, nggak bisa, penelitiannya ini harus kohort. Waktunya itu kira-kira ya 3 tahun. Nah, nggak memungkinkan. Alatnya tidak terpenuhi, keahliannya tidak ada. Maka salah satu saja yang tidak terpenuhi itu disebut tidak visible. Tidak bisa dilakukan penelitian untuk topik itu. Meskipun masalahnya baik. Yang kedua adalah interesting ya. Jadi harus menarik ya, jangan yang membosankan, harus menarik, jangan bosan. Ya, jangan mencari topik-topik yang membosankan. Memang tidak mudah ya, tetapi ya harus diupayakan. Ya, setiap orang punya passion masing-masing, punya keinginan belajar apa saja masing-masing, sehingga itu tidak bisa dipaksakan. Harus sama dengan saya ya nggak bisa. Berikutnya adalah novelty. Di sini maksudnya adalah ada kebaruan. Ya, kebaruan itu kita tidak harus anyar, baru ada sesuatu yang baru, benar, orisinal begitu. Bila bisa maksudnya di sini adalah yang mengembangkan, ya, mengembangkan, membantah, memverifikasi, masuk dalam hal novel. Yang berikutnya ethical, ya. Jadi harus memenuhi etika, tidak bertentangan dengan etika. Ya, ada perjanjian di Helsinki yang digunakan sebagai acuan teman-teman dalam membuat ethical clearance. Ya, tidak boleh menyakiti, tidak boleh, ya pokoknya hewan atau manusia ya semuanya itu tidak boleh kita melakukan penelitian yang menyakiti mereka, yang membuat mereka jadi sakit, cacat, ya dan seterusnya. Lalu depan itu dengan bidang ilmu, yang bersangkutan, ya. Jadi relevan, ya. Tidak boleh kita meneliti jauh dari keahlian kita. Lalu bagaimana cara merumuskannya? Cara merumuskannya adalah dengan menggunakan kalimat tanya atau interrogatif. Ya, kalimat tanya atau interrogatif. Misalnya berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut gitu ya. Nah, itu apakah ada hubungan antara A dan B? Apakah ada perbedaan? Jadi ada kalimat tanya yang dimuncul. Nah, ciri-cirinya masalah yang baik itu adalah mempunyai nilai penelitian, mempunyai visibilitas, sesuai dengan kualifikasi si peneliti. Itu masalah yang baik. Ya. Lalu ada keaslian, ya.
terus menyatakan hubungan variabel dapat diuji, maksudnya visible tadi, ya, berupa pertanyaan. Visible ya. Nah, sekarang yang berikutnya adalah telaah pustaka. Jadi kalau kita sudah menemukan topiknya, menemukan masalahnya, maka kita itu harus mencari jawabannya. Nah, jawaban-jawaban yang akan kita buat itu harus bersumber pada teori. Jadi kita punya masalah, menjawab, untuk menjawab berasal dari teori atau telaah pustaka. Sehingga dapatlah jawaban dari hasil pertanyaan atau masalah yang diperoleh dari telaah pustaka, dari teori. Itu namanya apa? Namanya hipotesis ya. Jadi jawaban-jawaban atas masalah penelitian yang sumbernya dari tinjauan pustaka, dari teori. Itu baru hipotesis, dugaan sementara. Maka dugaan ini harus diverifikasi, harus dibuktikan. Ya. Nah, pada telaah pustaka ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, berisi berbagai aspek teori yang mendahului penelitian. Berisi berbagai aspek teori penelitian. Jadi telaah pustaka kita itu, ya, daftar pustaka kita itu, kita harus dapatkan, ya, kita citasi dari teori-teori sebelumnya, dari jurnal-jurnal, artikel-artikel sebelumnya. Lalu kemudian kita harus tulis dengan kalimat sendiri. Kemudian di dalam membuat latar belakang kan ada variabel-variabel yang mau diteliti ya. Itu perlu diuraikan secara rinci pada telaah pustaka ini. Nah, kemudian di dalam telaah pustaka itu meskipun hanya merupakan ramuan pendapat orang, namun tidak mudah membuat tinjauan pustaka yang baik. Jadi kita harus berusaha membaca, memahami, terus kita tulis dengan kalimat sendiri. Nah, kemudian antar alinea itu supaya nyambung, maka perlu adanya kalimat pengantar. Ada intronya, itu kelihatan sekali ya kalau kita nggak membuat intronya itu. Alinea pertama bicara apa, kedua bicara apa, gitu ya. Jadi nggak sinkron. Kajian yang cermat ya, untuk membuat sesuatu yang kadang-kadang kita temukan agak berbeda dengan yang kita punya gitu ya. Kemudian yang perlu dituliskan adalah variabel-variabel kita yang kita teliti plus variabel-variabel yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Jadi tidak semua yang berbau-bau topik penelitian tulis semua supaya tebel gitu ya. Nah, hasilnya itu tidak harus tebel tapi sesuai yang bagus itu gitu. Ya. Kemudian kalau di dalam latar belakang ada pengertian dasar itu maka perlu ada penjelasan-penjelasannya ya. Dan sumber pustaka baiknya tidak terlalu lama, yang bagus adalah kurang dari 5 tahun ya. Kemudian teknik penulisannya perlu diperhatikan dan untuk apa karya ilmiah itu digunakan. Ya. Oke, sebelum ini mungkin saya ke variabel ya dan skala pengukurannya dulu. Ya. Variabel dan skala pengukuran supaya nanti paham ya. Nah, pada saat menuliskan sebuah judul penelitian itu kan ada variabel yang harus dituliskan. Judul itu harus bisa diidentifikasi nama variabelnya. Maka ada yang disebut sebagai variabel. Apa yang dimaksud dengan variabel?
adalah konsep yang diberi lebih dari satu nilai. Hemoglobin misalnya. Hemoglobin itu kan kalau didefinisikan adalah bentar ya. Jadi hemoglobin itu kalau didefinisikan adalah gabungan hem dan globin. Ya. Yang terdapat di dalam eritrosit. Maka hemoglobin itu bukan variabel. Tapi kalau kadar hemoglobin, nah kan ada 10 gram persen, 20 gram persen. Gitu. Itu disebut sebagai variabel karena memiliki nilai. Ya. Lalu kemudian peneliti itu perlu menemukan variabel penelitian untuk merumuskan hipotesis. Ya, misalnya saya ingin membuat judul, misalnya hubungan penambahan hubungan konsentrasi zat gimsa terhadap kualitas preparat darah hapus, misalnya. Maka coba variabelnya apa itu? Ada yang bisa menjawab variabelnya apa? Variabelnya hubungan konsentrasi atau pengaruh konsentrasi zat gimsa terhadap kualitas preparat darah hapus. Variabel adalah sesuatu yang diberi lebih dari satu nilai. Itu variabelnya adalah konsentrasi zat gimsa. Kenapa kok konsentrasi zat gimsa itu disebut variabel? Karena ya konsentrasi itu kan bisa 100%, 90%, 80%. Ada variasi dari nilai itu. Kalau zat gimsa saja itu bukanlah variabel. Nah, itu. Tapi konsentrasi. Nah, di situ judul tadi itu ada dua variabel. Variabel yang pertama adalah konsentrasi zat gimsa, yang kedua apa? Saya ulangi, judulnya tadi adalah pengaruh konsentrasi zat gimsa terhadap kualitas preparat darah hapus. Yang kedua apa? Darah hapus. Darah hapus. Darah hapus. Darah hapus adalah darah yang dibuat hapusan dalam preparat darah tepi. Ada enggak di situ ada enggak variasi nilainya? Adakah variasi nilainya? Darah hapus ada enggak variasi nilainya? Ada enggak? Kan darah hapus tadi jadi kan didefinisikan sebuah tetesan darah yang dibuat di preparat darah hapus kan? Ya. Ada enggak variasi nilainya? Enggak ada kan? Enggak ada. Lalu apa coba? Pengaruh konsentrasi gimsa terhadap kualitas preparat darah hapus. Tadi yang pertama konsentrasi zat gimsa. Nah, yang kedua adalah variabel kedua Kualitas. iya, jadi kualitas preparat darah hapus. Kenapa kok kualitas preparat darah hapus? Karena kualitas itu dapat dinilai. Mbak, mobil depan itu kualitasnya bagaimana? Oh, itu sedang-sedang saja, Pak. Yang depannya, oh kualitasnya bagus. Yang ini, oh mereknya kurang bagus, misalnya. Kualitasnya kurang bagus. Gitu. Jadi di situ, kualitas itu bisa dinilai. Dan buruk, misalnya begitu. Maka yang benar adalah kualitas preparat
darah apus. Itu variabel yang kedua. Ya, itu pengertian variabel. Nah, di dalam variabel itu sendiri ada macam-macam. Ya. Ada yang disebut sebagai variabel bebas dan juga variabel Nah, variabel bebas atau independent prediktor risiko kausa itu adalah variabel yang mempengaruhi perubahan variabel lain. Jadi variabel yang jika berubah naik turun, variabel itu akan mempengaruhi perubahan variabel lain. Itu adalah variabel bebas. Sementara variabel tergantung atau dependent adalah variabel yang berubah oleh karena akibat perubahan variabel bebas. Jadi dia itu akan berubah kalau ada perubahan di variabel bebas. Maka kalau kemudian kita kembali kepada contoh tadi, siapa yang merupakan variabel bebas, siapa yang merupakan variabel terikat? Bebasnya siapa? Contoh judul tadi. Contoh judul tadi bebasnya siapa? Siapa yang mempengaruhi perubahan variabel lain? Pengaruh, konsentrasi, Iya, jadi konsentrasi cat gimsa. Konsentrasinya 100%, 90%, 80%. Ya. Diberi konsentrasi 100%, nanti kualitas gimsanya bagaimana? 90 nanti bagaimana? 80 nanti bagaimana? Jadi konsentrasi cat gimsa itu adalah variabel bebas yang akan mempengaruhi variabel yang lain. Lalu variabel terikatnya mana? Variabel tergantungnya mana? Atau variabel terikat mana? Yang SADT-nya. Kualitas SADT. Ya. Kualitas SADT. Itu namanya terikat atau dependennya. Kadangkala ada variabel lain yang bukan variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat, namanya adalah confounding variabel. Ya, confounding variabel. Variabel pengganggu, variabel perancu. Itu. Ya. Nah, kalau melihat contoh tadi, adakah variabel pengganggunya? Tidak, kira-kira. Suhu. Nah, suhu itu mempengaruhi enggak? Mempengaruhi, Pak. Atau pH buffernya yang digunakan untuk mengencerkan gimsa, mempengaruhi enggak? Mempengaruhi, Pak. Mempengaruhi. Sehingga pH atau buffernya, buffer yang digunakan, itu masuk dalam confounding variabel perancu. Ya, karena pH buffer itu mempengaruhi juga kualitas. Sementara yang mau kita lihat adalah konsentrasi cat gimsanya. Sehingga confounding ini harus dikendalikan. Nah, gimana caranya? Caranya adalah disamakan pH-nya, pH buffernya. Ya, kalau pakai pH buffer fosfat dengan pH 7 ya semua harus pH 7 cara mengencerkan gimsanya. Itu cara mengendalikan. Itu terkait dengan confounding variabel. Nah, variabel ini ada skala pengukurannya. Skala pengukurannya itu bisa nominal, bisa ordinal yang merupakan kategorikal. Kategorik itu ya, jadi skala pengukuran itu ada skala ada kategorik, ada numerik ya, ada kategorik, ada numerik. Yang kategorik itu nominal dan ordinal, yang numerik itu adalah interval dan rasio. Bedanya di mana? Kalau kategorik itu ya terkait dengan kategori. Ya, misalnya bentuk kategorik ya. Katakanlah nominal. Nominal itu menyangkut label ya. Misalnya kalau Anda mendapati variabel agama, gender, suku bangsa, dikotomis ya, jenis kelamin ya,
itu nominal. Itu namanya variabel-variabel yang tidak memiliki peringkat, ya, hanya label saja. Gender, laki perempuan, kan tidak ada peringkatnya. Laki lebih tinggi dari perempuan, atau perempuan lebih tinggi dari laki, nggak ada. Maka itu masuk dalam nominal. Agama, nah, Islam, Kristen, ya, Katolik, Buddha, dan suku, bangsa, nama, Jawa, Madura, itu namanya variabel nominal. Nah, itu statistiknya. Kita kenapa harus tahu itu? Karena berkaitan dengan statistik. Ya, nanti menggunakan rate, resiko relatif, ujinya pakai S kuadrat atau G-Fisher. Nah, yang berikutnya adalah skala ordinal. Kalau ordinal itu ada peringkatnya, ya, peringkat. Jadi derajat penyakit ringan, sedang, berat. Tingkat sosial ekonomi rendah, menengah, tinggi. Nah, gitu ya. Berbeda dengan nominal. Ya. Laki, perempuan, ya jelas nominal, nggak ada peringkatnya kok. Suku bangsa, Jawa, Madura, Sunda, Bali, ya, itu adalah nominal, nggak ada peringkatnya. Tapi kalau ada peringkatnya, tapi kategorikal, ujinya sama dengan uji nominal. Nah, kemudian numerik. Numerik itu ada interval, ada rasio. Karena numerik bentuknya adalah angka, maka yang interval itu tidak memiliki nilai 0 absolut. Misalnya suhu. Suhu itu kan ada 0, ada -2, ada -3, nah, dan seterusnya ya. 0 absolut tidak punya. Nah, juga ada. Nah, tingkatannya bisa diukur 0 sampai 5, 6 sampai 10, 11 sampai 12. Nah, itu interval. Ujinya bisa pakai uji T, ANOVA, regresi, korelasi. Yang terakhir adalah skala rasio. Nah, rasio itu yang mempunyai nilai 0 absolut. Misalnya, kadar gula darah, misalnya. Adanya 0, memang nggak ada. Orangnya meninggal, Pak. Nggak ada 0 kok, ya. Nggak ada kadar gula darah -2, tapi 0 absolut. Berat badan 0, berarti nggak ada berat badannya, ya. Pokoknya yang 0-nya itu 0 absolut itu. Namanya rasio. Ya. Oke, sekarang saya mau kasih soal yang skala ini. Ya. Kalau misalnya Toyota, Honda, misalnya ya, Mercy, ya, BMW, itu skala datanya apa? Jenis mobil. Nah, skala datanya apa? Skala datanya apa? Jenis mobil apa? Ayo, nggak bisa. Kan gampang itu. Siapa yang bisa jawab? Jenis mobil. Ada Toyota, ada Avanza, ada Honda, ada Kia, ya, Mercy, BMW, dan banyak lagi kan. Itu apa? Itu nominal. Kendaraan roda 4 atau bukan? Itu nominal, ya. Lalu yang lagi siang malam, muda, kaya, miskin. Itu apa? Itu apa? Ragam, Pak. Iya, ragam. Maksudnya itu skalanya apa? Skala datanya apa? Skala data itu kan tadi ada nominal, ada ordinal, ada apa lagi? Interval, ada rasio. Tadi sudah saya jelaskan. Pagi, sore, siang, malam. Ya. Rasio, Pak. Ordinal ya, Pak. Ordinal. Itu ada tingkatannya enggak? Siang, malam, ada bertingkat enggak?
Adakah siang itu lebih tinggi tingkatannya dibandingkan malam? Tidak, Pak. Ada enggak? Nominal, Pak. Siang, malam. Ada enggak siang itu lebih tinggi daripada malam? Tidak. 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 Berarti masuk apa? Masuk skala apa? Origin. Skala apa? Rasio. Rasio kan masuk numerik. Numerik itu kan angka. Apakah siang, malam itu angka? Bukan, Pak. Bukan, Pak. Bukan. Berarti apa? Nominal. Nominal. Ya. Siang, malam. Laki, perempuan. Apa? Nominal. Nominal. Ya. Jenis-jenis nama ikan. Nah, ikan patin, ikan lele, ikan arwana. Itu apa? Apa? Kalau ketemu Pak Jokowi kan ditanya itu jenis ikan itu. Ya. Berarti apa? Jenis-jenis ikan. Nominal. Nominal. Pokoknya yang label-label itu nominal. Ya. Jenis ikan. Suku bangsa. Tadi suku bangsa Madura, Jawa, Bali, apa? Apa? Nominal. Nominal. Ya. Nominal. Jenis-jenis gedung di Unimus. Nah, ada gedung rektorat, gedung fakultas. Ya, gedung fakultas juga macam-macam, fakultas kedokteran, fakultas teknik. Itu apa itu? Masuk dalam skala Nominal. nominal. Oke. Sekarang derajat kesehatan. Derajat kesehatan itu nilainya adalah rendah, sedang, tinggi. Nah, itu masuk apa? Rasio, Pak. Ordinal, Pak. Apa tadi? Rasio bukan, Pak? Rasio itu bentuknya angka. Ini kan Ordinal, Pak. yang tinggi. Itu apa? Ordinal. Ordinal. Kenapa kok ordinal? Karena bertingkat dan sifatnya kategori. Rendah, sedang, tinggi. Kan kategori itu. Bertingkat toh. Rendah, sedang, tinggi. Derajat penyakit. Ringan, sedang, berat. Apa? Ordinal. Ordinal. Ya. Ordinal. Kemudian tinggi badan. Pendek, sedang, tinggi. Ordinal. Ordinal. SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ordinal. Ordinal. Ya. Status sosial. Miskin, sedang, kaya. Ordinal. Ordinal. Berat badan, ya, berat badan mulai dari 20 sampai 30. Maaf. Suhu badan mulai dari 20 sampai 50, 20 sampai 30, 31 sampai 40, 41, 10. Apa itu? Rasio, Pak. Rasio atau yang lain? Interval. Interval. Pak, itu interval kan
sama dengan ordinal. Artinya kan bertingkat toh interval itu, ya kan? Cuma tingkatannya itu bisa dihitung bentuknya angka. 10 sampai 30, 31 sampai 40, 41 sampai 50 kan bertingkat itu. Cuma bentuknya adalah angka. Ya, adalah angka. Ya, atau suhu badan mulai dari -3, 2, 4. Nah, itu apa? Interval juga, bertingkat juga. Nah, sekarang kadar hemoglobin 8 gram persen, 9 gram persen, 10 gram persen, 15 gram persen, apa? Rasio. Rasio. Ya, itu rasio. Sekarang kadar hemoglobin anemi ringan, sedang, berat, apa? Kadar hemoglobin ringan, sedang, berat, apa? Ordinal. Ordinal. Kadar hemoglobin normal, tidak normal. Nominal. Nominal. Ya, ini Mbak Nurul sudah paham. Ya, kadar hemoglobin itu juga bisa kita buat. Kita buat dari rasio ya bisa, interval ya bisa, ordinal ya bisa, ya, nominal juga bisa. Maka skala tertinggi itu nanti rasio bisa diturunkan jadi interval, interval bisa jadi nominal, ordinal bisa jadi nominal. Tapi kalau sudah nominal nggak bisa dinaikkan. Contoh, ya, suku bangsa kan hanya Jawa, Bali, Sunda gitu. Dinaikkan ordinal gimana? Nggak bisa kan? Bisa enggak? Nggak bisa. Tapi kalau dari skala rasio itu bisa diturunkan. Contoh tadi, kadar hemoglobin. Ada 13, 15, 16, 10, 8, 9, 2, 3 gitu kan. Itu apa itu coba? Apa itu? Lupa lagi. Hei, lupa lagi Mas. Rasio. Rasio, ya. Nah, sekarang kadar hemoglobin 5 sampai 10 gram persen, 11 sampai 15 gram persen, 16 sampai 20 gram persen. Apa itu? Interval. Interval. Kadar hemoglobin rendah, normal, rendah, normal, tinggi. Apa? Ordinal. Kadar hemoglobin normal, tidak normal? Nominal. Nominal. Jelas ya? Ini harus tahu semuanya. Karena nanti ini digunakan untuk menetapkan uji statistik. Ini nanti juga digunakan untuk menyusun definisi operasional. Ya, baik, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Kalau ada. Cukup? Cukup ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Saya mohon izin untuk pindah ke kelas yang lain. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.